Seandainya Indonesia punya flag carrier yang fully cargo, fully freighter, pembawaan vaksin kemarin itu kan bisa lebih efisien ya. Oke, hello guys, so welcome back to our channel Aprilando. Ketemu lagi sama gua Aldo. Dan gua April. Oke, hari ini kita udah kedatangan dua dua orang tamu narasumber dan kita akan ngomongin soal transportasi di 2020 ke 2021 itu dampaknya karena besar banget di transportasi antara penumpang dan juga barang atau kargo gitu. Langsung aja Pril, coba dikenalin siapa aja Pril. Ayo, yang di atas sebelah kiri ya. Dengan Captain siapa? Eh, dengan Kapten Heri Martanto di sini. Oke, Selamat sore. sore. Dan Mas siapa nih? Selamat sore, saya dengan Mirzandi, First Officer 320. Oke. Iya, jadi Kapten Heri Martanto ini dia terbang di salah satu maskapai di Indonesia dan Mirza ini terbang di Middle East. Jadi kita akan Iya, membahas soal transportasi udara dan saya sendiri juga terbang di Asia Timur lah, dekat-dekat Jepang situ. Jadi kita akan combine di tiga kontingen ini, di Indonesia, di Asia dan di Middle East. Oke, langsung iya. aja kita mulai ya. Jadi di 2020 itu kan penumpang kita udah lumayan turun ya karena adanya COVID ya. Iya, Terus untuk menolong maskapai jadi kita pakai mengangkut barang gitu, mengangkut barang atau kargo. Argo. Nah, jadi menurut kalian dampaknya tuh apa ya COVID kemarin itu? Dari Captain Harry dulu mungkin. Ya, yang Headlines. jelas dampak dari COVID itu kan memang kita mengalami krisis ya. Yang pertama memang krisis kesehatan, kemudian diikuti setelahnya dengan adanya krisis ekonomi. Jadi memang di transportasi udara pukulannya itu telak sekali. Kalau kita ingat itu di bulan April, dari April, Mei, dan seterusnya, itu memang terjadi penurunan kapasitas penumpang itu memang signifikan sampai mencapai 90%. Jadi dari situ aja udah bisa kita lihat berapa banyak revenue yang bisa hilang. Lalu perlahan recovery sampai ke akhir tahun, tapi ternyata memang sampai di akhir tahun pun masih mencapai baru di level 60% dibanding di tahun sebelumnya. Artinya memang masih jauh penurunannya. Dan untuk merecover lagi seperti tahun sebelumnya yang jadi parameter untuk kondisi normalnya ya di 2019 itu memang masih butuh waktu, yang mana sampai sekarang juga masih belum bisa sebanding dengan tahun 2019. Jadi memang pukulan dari pandemi ini memang sangat berdampak ke transportasi sehingga menyebabkan penurunan revenue yang secara nyata dan signifikan. Mungkin di kita yang akan terasa, yang sudah terasa ya seperti itu. Begitu mungkin. Kalau di Middle East gimana, Mir? Iya, kalau menurut gua sih ya itu, karena sama seperti yang dikatakan sama Captain Harry, karena pandemi ini tuh udah apa ya, melumpuhkan lah mobilitas manusia ya, mobilitas manusia karena ya dari regulator sendiri, dari regulator tiap-tiap negara dia pasti kan meningkatkan requirement ya kan untuk orang itu masuk ke negaranya. Entah harus ada karantina atau ada PCR dulu atau bahkan saya seperti Kuwait, gua ambil contoh, dia itu benar-benar memban beberapa negara, 21 negara, salah satunya Indonesia. Jadi Indonesia nasional citizen itu nggak bisa masuk sama sekali. Jadi otomatis kan ya penumpang pasti turun dong gitu. Tapi sebaliknya untuk barang, untuk kargo itu malah meningkat gitu loh. Tau gue ya apa namanya, karena kan ya untuk barang itu nggak ada istilah kan, barang namanya barang, nggak Nggak usah mungkin kena pakai penyakit gitu PCR. ya? Nggak mungkin Nggak kena mungkin kena penyakit. penyakit lah, bener. Nggak kayak manusia. Jadi ya di airline gue itu di Jazeera sekarang ya sama lah kayak di sini. Jadi dia pesawat-pesawat passenger mereka ya dialih fungsikan untuk kargo gitu, karena ya dia mencoba menutupi revenue dari situ, dari kargo gitu.
Iya, gue juga Iya. terbang di salah satu maskapai di Taiwan juga juga Mm-mm. begitu sih. Bahkan kita tuh zero pax, bisa dibilang zero passenger. Zero packs. Kayak Jakarta deh, Taipei Jakarta itu tadinya daily flight. Sekarang itu cuman satu flight per minggu. Dan itu pun isinya di bawah 100, paling 50 atau 60 orang. Satu flight per minggu, dan dia ada dua flight sih, satu flight lagi itu cargo only, jadi nggak bawa penumpang. Hmm. Berarti Nah, kan 90% itu kehilangannya dari Tapi penumpang yang kargonya top. masih banyak kan. Kargonya itu dia masih apa namanya, loadnya masih gede. Oh, kargonya lotnya masih gede. Untungnya perusahaan gua itu dia punya freighter, jadi pesawat yang khusus untuk bawa kargo. Khusus. Jadi nggak ada Yes. COVID, nggak ada dampak karena dia nggak bawa manusia, dia Iya, bawa benar. bawa bawa barang. Nah Bawa itu, barang. nah Iya. bahkan sekarang perusahaan gue itu mungkin udah sekitar 3 atau 4 pesawat yang kursinya dicabut-cabutin. Jadi itu Hmm. 777. iya, 777. Jadi dia semi converted jadi gitu loh. Jadi nggak fully cargo tapi cuman diambil kursinya aja, terus sertifikasi Mm-mm. ulang, akhirnya kita bisa bawa load lebih banyak gitu. Karena mungkin Yes. bisnis plan di 2021 ownernya udah bilang kayak, ah mungkin ini masih lama ini, jadi yaudahlah kita Mm-mm. pangkas aja deh kursinya, jadi fokus di kargo aja. Karena sampai sekarang pemerintah Taiwan pun masih sama, masih nggak, warga asing tuh nggak boleh masuk kecuali, Nggak boleh masuk. iya, kecuali resident card atau warga negaranya dia. Jadi Jadi bisa dibilang itu salah satu mitigasi dari airline lo ya, karena untuk iya, dampak dari COVID ini ya. iya, mau nggak mau Ya mereka kan? ya convert bisnis plannya ke cargo Yes. only. Cargo. Iya. Mm-mm. Nah ini April Kalau sebagai kalau di penumpang, negara-negara yang April sebagai ya kalau penumpang di gimana April? negara-negara yang domestiknya kecil bisa langsung convert ya. Kalau kayak di Indonesia seperti ini kan, Hmm. untungnya kita masih ditopang oleh penumpang domestik cukup banyak tuh. Yes. Jadi ya Betul, masih betul. lumayan lah membantu lah untuk passenger revenue-nya. Yang internasional Mm-mm. kayak di Middle East itu rata-rata kan cross bordernya juga Deket-deket tipis-tipis ya, ya, iya, deket-deket, negaranya nempel-nempel. Iya. deket-deket, sama dengan Iya, di benar. Asia Timur juga kan gitu juga tuh. Iya. Uh, Mm-mm. Mungkin memang mau tidak mau harus melangkah lebih cepat untuk melakukan konversi diversifikasi bisnis ke kargo. Mungkin Cargo. tantangannya lebih terasa, kalau enggak ya pesawatnya nggak operate, lebih tekor lagi biayanya toh. Iya Benar. betul. Iya, benar-benar. Jadi gimana April nih sebagai penumpang, tadi ngomongin penumpang, kamu kan warga biasa nih, penumpang. Nggak bisa naik pesawat dong. Iya, jadi lebih ribet sih sebenarnya sih, kayak harus kayak apa sih yang PCR dulu atau apa. Jadi kayak lebih lebih mau jalan-jalan atau emang ada kepentingannya itu lebih lebih kecil aja kemungkinannya gitu loh. Lebih direm aja gitu kan. Karena memang satu kita juga mikirin kesehatan kita juga kan. Terus yang Iya. kedua, iya, ya jadi untuk apa juga gitu kalau emang bener nggak penting-penting banget kita nggak akan keluar lewat jalur pesawat juga mungkin ya gitu. Jadi kamu sendiri takut naik pesawat nggak sekarang di Jujur sih 2021 takut. ini? Hah? Jujur sih takut karena kejadian yang kemarin sih. Yang ada kemarin kejadian itu lebih takut ke situnya sih. Oh, Bukan jadi ke pandeminya bukan ya. ke Iya, pandeminya gitu. kalau pandemi kan kayak kan kalau misalnya kita mau naik pesawat kan emang harus ada PCR atau segala macamnya mungkin di situ Hmm. agak lebih aman ya. Karena kan pasti orang tes dulu, udah tahu sehat dulu gitu kan. Lebih sekarang protokolnya juga lebih ketat dibanding yang kemarin-kemarin kan untuk naik pesawat. Hmm. Jadi kayak ya udahlah lebih lebih ada amannya. Cuman traumanya itu nggak naik pesawat karena yang kemarin kejadian yang itu sih. Oh, gitu ya. Ada yang Ngefek jatuh ngefek itu. banget ya buat buat kalian ya, orang-orang yang penumpang biasa, warga biasa. Efek sih, bener-bener efek. Cuman nggak tahu sih kalau kemarin kan kayak tahun 2020 itu kan lihat-lihat berita itu penumpang tetep kayak rame aja gitu loh. Kayak misalkan ada yang kan kemarin ada berita yang bandara ditutup, nggak boleh terbang, atau terus udahnya boleh, ada yang nggak boleh, boleh nggak ada gitu lah. Tapi tetap pas saya lihat sih banyak banyak aja penumpang bahkan kayak di bandara Suta itu iya, numpuk malah jadinya gitu loh. Malah kayak bikin kloter baru nggak sih untuk pandemik ya? Kalau menurut saya ya, Tapi katanya tadi udah di gitu. PCR semua, jadi harusnya aman lah kalau udah di PCR. Ya Jadi, kalau sekarang oh makin lebih. sekarang. Kalau kemarin kan cuman kayak rapid test doang gitu kan orang masih bisa lah. Sekarang kan harus antigen atau enggak PCR tergantung apa sih tergantung
peraturan daerahnya ya, Cap ya, biasanya gitu ya? Ya Katanya nggak semuanya harus antigen, nggak ada yang PCR, ada yang cuma boleh antigen gitu. Jadi tergantung peraturannya kan kan. kalau kalau kita ikut ke edaran terakhir dari Satgas COVID ya kan sekarang kan sudah dijadikan satu nih terpusat ya. Jadi memang dipetakan untuk Jawa dan Bali memang dia ada requirement yang berbeda. Tapi hampir semuanya sih sekarang sama. Requirement untuk antigen atau PCR-nya. Jadi udah hampir sama lah sekarang udah diseragamkan sehingga nggak seperti awal-awal kemarin pandemi. Pemda ini maunya begini, Pemda itu maunya begitu. Akhirnya ya penumpangnya juga jadi bingung kan. Ya ke sana harus ini, oh iya belum. Akhirnya tertunda lagi berangkatnya. Tapi sih memang sih kalau kata April bilang sih ya kalau kita lihat di realitanya ya bandara rame ya itulah permasalahannya memang masyarakat kita belum siap untuk disiplin dengan protokol kesehatan dengan 3M itu pakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan ya. Di beberapa bandara-bandara kalau kita lihat memang setiap saya terbang tuh ya kalau di domestik itu kelihatan banget sih orang berkerumun aja. Terkadang udah kerumun nggak pakai masker lagi, udah gitu nggak jaga jarak lagi, ya udah lengkap lah sudah. Mungkin mereka Dan itu masih terjadi. mereka berpikir udah di PCR udah aman Udah kali aman. gitu. Nah, Jadi cara berpikirnya masih seperti itu. betul. Tapi ini kan terjadinya tidak hanya di dalam area check-in area, termasuk yang di area publiknya. Jadi pengantar-pengantarnya juga rame juga, sehingga memang mungkin ya buat penumpang yang sudah memiliki kesadaran mengenai kesehatan, arti pentingnya kesehatan, bahaya COVID ini akhirnya mungkin bisa berdampak juga mereka punya ketakutan tersendiri untuk mendekati area-area seperti itu gitu loh. Harapan kita sih sebenarnya ya kesadaran ini lebih ditumbuhkan lah mengenai protokol kesehatan ini. Iya. Dan Mbak April, memang sih Mbak, yang kemarin sudah ada edaran terakhir ya mengenai pembatasan physical distancing di pesawat tuh udah dicabut sekarang berdasarkan keputusan ya sudah dari surat edaran Dirjen itu. Berarti nanti kalau misalnya itu tetap kayak full biasa aja gitu untuk penumpang sudah boleh. Iya, sudah boleh. Jadi sekarang hanya by the way kita take-nya tanggal 18 Februari 2020 ya guys ya. Jadi kalaupun ada aturan yang berubah itu mungkin setelah tanggal 18 Februari 2020 ya. Iya. Jadi ya memang yang terakhir itu sudah dibolehkan untuk mengangkut 100%. Jadi di pesawat itu hanya disediakan untuk isolated area-nya saja. Kalau memang ada yang suspek COVID di pesawat baru dipindah ke isolated area-nya. Cuma itu aja. Jadi ya harap maklum kalau memang sekarang terbang pesawatnya penuh-penuh karena memang sudah boleh untuk itu udah di publik belum sih, Cap? Di pesawat. Soalnya saya baru dengar dari Captain gitu. Oh, udah ya? Sudah. Gue juga baru tahu tuh. Sudah. Iya, baru dengar soalnya. Karena sekitar 2 minggu lalu lah. Jadi itu udah cabut. Makanya kalau disediakan untuk tempat yang suspek kayak gitu berarti kan tidak valid dong dengan apa yang protokol penerbangan. Misalkan kita kan harus PCR segala macam antigen gitu kan. Itu kan kayak udah otomatis dia dibolehkan untuk terbang. Iya dong. Tapi tahu dia suspek COVID-nya itu dari mana gitu loh. Kan kita udah ada ya, nih. Mungkin di saat onboard. Oh, pas onboard ada gejala-gejalanya mungkin ya. Betul, gejala mencurigakan dia ditaruh ke isolated. Mungkin juga belum tentu dia terkena COVID, tapi hanya gejala mencurigakan ya itu tempat disediakan. Oh, cuma disediakan dari. Tapi ya setelah itu udah pasti prosedurnya panjang. Betul. Betul. Jadi prosedurnya memang sekarang hanya gitu. Kalau masih takut sih ya masih ada sih yang menggunakan physical distancing. Sampai sekarang masih konsisten dengan physical distancing, jadi nggak penuh. Masih berpegangan dengan maksimum 70%. Tapi itu sudah secara nasionalnya udah boleh. Ketat lagi sih di Taiwan. Di Taiwan. Nah, saya nggak tahu di gimana, masih ada nggak physical distancing di pesawat?
Di Nggak ada Karena penumpangnya. ini mungkin bisa jadi isu menarik juga gitu kan. Kok di sana boleh, di Iya. sini apa tidak boleh? eh, Gimana dong kalau di maskapai saya sih karena tadi April bilang nggak banyak penumpangnya, jadi masih gampang ngaturinnya dan mereka itu penumpang dikumpulin 1 minggu aja cuman nggak nyampe full gitu loh. Jadi mereka oh ya. masih bisa atur untuk jaga jaraknya. Nah, cuman pas Tapi nyampe secara di polusinya lagi, Regulasi, iya. ya Secara polisinya polisinya gimana? secara policy sih nggak ada aturan untuk kita boleh ngangkut sampai full, cuman kenyataannya nggak gitu. Nah, Hmm. jadi kita masih bisa atur lah untuk jaga jarak, paling nggak satu seat kosong Hmm. di tengah gitu. Nah, tapi yang jadi masalah itu pas nyampenya mereka nggak peduli kalian mau punya PCR, tetap harus karantina 14 hari. Nah, Hmm. nanti Pas inbound iya, sampai iya. di hari ke-15 itu kalian PCR lagi. Di hari ke-15. Jadi 2 kali Hmm. PCR-nya. Karena pemerintah sini nggak terlalu percaya sama PCR sih di mereka. Hmm. oh Gitu. jadi masuk PCR, kemudian karantina, setelah karantina selesai PCR lagi. Nggak, sebelum PCR berangkat, lagi. sebelum berangkat PCR, misalnya dari Jakarta PCR Heeh. Oh, dulu, sebelum berangkat ya, PCR. dari Jakarta PCR, nyampe di Taiwan Mm-mm. karantina 14 hari, nanti hari Mm-mm. ke-15 PCR lagi gitu. PCR lagi. Berarti masuk di Taiwannya tidak perlu PCR ya sebenarnya ya. Perlu, sekarang udah perlu. Oh, perlu kan? Tapi karena sudah dibawakan dari negara Jakarta, sebelumnya, Jakarta, ya, jadi iya. negara sebelumnya. Cuman, bisa ya. cuman Oh, mereka oke. sih orang imigrasinya juga nggak bisa cek ya karena negara Taiwan tuh kayak rasa percayanya agak kurang sama orang sih. Jadi kayak even kita punya PCR pun tetap harus karantina 14 hari karena dia nggak bisa cek ini PCR bener apa enggak gitu kan. Karena dari negara Hmm. mana-mana tuh, dari rumah sakit mana-mana tuh kan. Iya, benar sih. Itu. Udah gitu kan banyak surat palsu kan sekarang beredar kan? Itu dia. Iya kan? Jadi Iya. ya tetap harus karantina 14 hari dan setelah 14 hari itu ada namanya self health management. Jadi dalam Hmm. plus 7 hari. 7 hari itu dia akan tetap nge-track HP dari signal HP. Jadi Hmm. kayak mungkin di Malaysia Oke. nggak, aku nggak yakin sih Malaysia. Tapi Singapura tuh udah kayak, jadi kayak ada bracelet gitu. Jadi Hmm. bracelet itu yang nge-track. Korea mungkin juga udah pakai kali. Jadi selama 14 hari plus 7 hari dia Oke. nge-trace kita di mana aja. Nanti kalau keluar dari circle-nya misalnya radius 1 kilo atau 2 kilo, nanti langsung ada alert dari si kayak Satgas Covid-nya ya lah ya. Kalau di sini kita ngomongnya CDC. Hmm. CDC. Mm. That's why di tempat Jadi kamu tuh trackingnya di bracelet itu ya? Oh enggak, kalau kita di HP. Oh, Kita di Oh, HP. di HP. Ah, HP. jadi kayak fun. setiap yang baru landing wajib punya SIM card Taiwan. Hmm. Oh, gitu. Jadi Tanpa aplikasi tersendiri. aplikasinya nggak ada, cuman kita register nomor HP. Jadi dia by Oh, signal, oke. by nomor. Mm-mm. Kalau ada teman itu sempat HP baterainya habis tuh. Karena kalau habis Mm-mm. terbang nih kayak gue habis terbang itu ada karantina 7 hari kan ya. Mungkin capek atau apa, lupa ngecas handphone, mati. Ternyata dia kalau lebih dari 15 menit nggak nangkap sinyal, itu akan ada Hmm. alert di sistem. Jadi Terus? polisinya datang. Dicari CDC. Oh Polisi ya. dulu, polisi dulu. Dicari polisi dulu. Oh. Seketat itu ya. Iya, Jadi polisi benar-benar dulu. harus nyala ya itu HP ya. Heeh. Karena kan populasinya nggak banyak lah ya Taiwan, jadi masih bisa Iya, nge-trace benar benar orang benar. gitu. Kalau Indonesia kan Berapa masa ya populasinya Taiwan ya? nggak nyampe 100 juta ya kayaknya, mungkin 80-an kali. Oh ya, masih lumayan lah dibanding Kuwait ya. Ini lumayan lah. Mm-mm. Jadi untuk maskapai sekarang itu lebih enakan bawa kargo dibanding bawa penumpang ya. Karena lebih untungan bawa kargo untuk sekarang ya berarti ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Karena Iya kalau lah kalau Mbak, nggak pakai iya, diperiksa, Kenapa? Iya nggak pakai periksa iya, gitu nggak kan. perlu tes-tesan. nggak perlu tes-tesan. Ini Mm-mm. yang di itu sekarang kalau untuk pesawat kargo itu kurang malah. Jadi kayak pesawat penumpang dijadiin kargo itu karena memang pesawatnya itu udah nggak cukup untuk bawa kargo atau kenapa itu? Iya, jadi ke freighternya kan yang fully freighter itu nggak banyak. Dan kalau Mhm. di-combine antara penumpang sama freighter yang atas kan cuman bisa diisi box itu dimensinya itu harus sesuai sama kursi. Aturannya nggak boleh terlalu besar, ya terlalu kecil mungkin masih boleh lah. Terlalu besar kan dia nggak pas tuh di kursi tuh. Nah, Yap. kursi Iya. itu kan juga berat kan.
dikali Mhm. kalau 777 itu mungkin 320-an kursi, itu kan berapa ratus kilo kita bisa ambil kargo diangkut di sana. Nah, kalau di atas dimensinya bisa lebih gede. Karena kalau taruh di kursi kan kursi ada limit beban juga, nggak boleh lebih dari berapa Iya, kilo, kalau nggak patah kursinya iya, nanti kan. iya. Kayak Kalau gitu. di maskapai Indonesia sendiri gimana nih, Cap? Itu lebih lebih gimana nih? Belum belum ada, masih berharap untuk penumpang kah atau udah mau lanjut ke kargo juga? Ya, untuk saat ini sih masih dengan penopang domestik yang cukup baik sih, eh, apa namanya, upaya untuk menambah revenue dari kargo sih tetap ada. Tapi memang mungkin tidak seekspansif yang di eh, negara-negara Asia Timur atau di Middle East ya. Karena memang penopangnya masih lumayan. Tapi anyway, itu tetap dilakukan karena memang untuk menambah revenue ini jadi tugas berat dari masing-masing maskapai untuk nambah revenue, memaintain revenue. Kalau enggak, biaya operasionalnya makin membengkak, ya lama kelamaan seberapa lama nih kuat nih maskapai untuk Iya. bisa bertahan. Jadi memang konversi untuk membawa kargo di area penumpang memang udah menjadi lazim, dan memang ada di kemudian di situ kelihatannya di juga ini yang saya dengar ya, itu memang ada beberapa flight yang memang khusus kargo. Jadi kargo itu ditaruh di area penumpang ya dengan kriteria tertentu lah ya, dengan ada kargonetnya, kemudian ada di secure juga, kemudian ada beberapa proteksinya lah yang harus dijalankan. Nah itu memang udah lumayan banyak sih untuk flight-flight yang semacam itu. Termasuk yang ke internasional juga, yang kita lihat kalau di sendiri ada Airbus yang 330 sama 777-nya itu terkadang dioperasikan untuk membawa kargo. Begitu. Di Middle East gimana, Jadi Mer? ya Middle East ini mungkin lebih seru, atau Asia Timur juga. Kalau di Middle East sih ya sama kayak misalnya dia terpaksa harus melakukan itu kargo karena ya dari passengernya contohnya dia dari Kuwait. Kuwait itu dia kalau untuk outbound flight dia boleh bawa sampai 100% kapasitas outbound ya keluar dari Kuwait. Tapi untuk inbound pesawat apapun itu dia cuma 35 penumpang maksimal. Ah, Bayangin kalau misalnya 35. itu 35 35 pesawat jenis 35 apapun gitu. orang apapun bukan 35% ya 35 pax. Jadi Walaupun pesawatnya bayangin tuh gede kalau cuma pesawat-pesawat. 35. Nah, iya, tapi outbound, kalau lo bawa penumpang keluar dari Kuwait, nggak ada limit. Boleh sebanyak-banyaknya yang keluar. Kayak keluar-keluar Tapi dah kalau lo keluar masuk, gitu ya, keluar-keluar. keluar-keluar dah lo, ya. Tapi begitu masuk, selain lo harus bawa PCR, karantina, dan lain-lain, jumlahnya cuma 35 orang. Itu kan sangat Oh, merugikan, ya nggak? iya iya Apa iya. nggak Berat, balik berat. modal lah. Berat. Nah, makanya karena itu, harga tiket itu jadi gila sekarang. Kayak misalnya Tinggi dari ya. Istanbul ke Kuwait, itu which is cuma 2 jam flight. Itu bisa sampai 15-20 juta kalau dikonversiin ke rupiah. Padahal cuma Gila. 2 jam flight loh itu. Karena ya kalau nggak begitu dia rugi dong, Nggak orang nutup cuma ya, nggak nutup. nggak nutup dengan apa SCMI-nya ya. Orang cuma 30 penumpang Tapi ada itu, ada. Masih ada ada penerbangan ya? Ada yang naik. mungkin ada mungkin karena mungkin memang di Kuwait sendiri negaranya ini ya banyak orang yang mesti sejahtera lah ya. Banyak orang yang Banyak orang kaya. berduitnya. Sultan, Sultan. Jadi Lagi banyak orang Sultan. kayanya. Jadi gue juga heran, ada aja yang naik. Ada, pasti ada. Padahal tuh harga tiket udah nggak masuk akal gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya untuk itu ya selain itu dia juga jadi ya itu pesawat penumpang dijadiin kargo segala macem karena ya dari passenger udah nggak bisa nggak banyak yang diharapkan lah karena regulasi dari pemerintahnya seperti itu gitu. Nah, sementara load factor-nya dari Kuwait keluar bagaimana? Apakah penumpangnya masih banyak atau gimana Nah tuh? kalau itu kalau dari keluar sih saya masih ada teman di situ masih suka nanya-nanya banyak penuh katanya banyak kalau keluar ya keluar dari Kuwait banyak lah Dari Kuwait? hampir full dari Kuwait ya hampir full gitu. Berarti semuanya Sultan ya? Yang keluar Ini sih lagi nggak Sultan, ngomong-ngomong yang balik yang sultan Sultan. kita. Oh, yang oke, Sultan ya. Kalau kalau dia tiket outbound itu harga masih normal, kayaknya Oh, sih masih normal. normal. Inbound Hmm. itu yang harganya udah ini Hmm, gitu. Dan oke. itu 35 penumpang pun begitu sampai Kuwait harus karantina dulu ya, karantina dulu, terus Sama ya, PCR 14 lagi hari sama juga. 14 hari. 14 hari juga, 14 hari Itu biaya juga sendiri. gitu.
Biaya sendiri, Iya biaya sama di sendiri. Taiwan juga biaya sendiri. Iya, iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya, hampir sama lah untuk international flight ya, semuanya masuk Iya, harus karantina semua. benar. Kalau Iya. untuk Taiwan itu dia nggak ada domestic flight kan ya? Semua internasional kan? Domestiknya ada cuman 2 destinasi kayaknya. Oh gitu. Oh, oh iya 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 iya. Tapi mereka lebih suka pakai high speed train sih, karena jalur darat, Oh iya, iya pakai sih. pakai Nggak begitu kereta. jauh juga kali ya. Mm-mm. Iya iya, pakai kereta. Kereta Oh, cepat. domestik ada ya. Ada. Hmm. Tapi tapi kalau kadang-kadang terbang ke Hong Kong atau ke Guangzhou gitu ya, destination Taipei bilangnya domestik loh di situ. Oh iya? Masih dianggap negara kali. Masih ya. Belum mau dilepas. Belum mau dilepas. Mereka masih berharap mungkin. Masih berharap, masih berharap. Belum move on, belum move on. Belum move on ya. Tapi kalau Biasanya di Taipei-nya tuh internasional ya, ke Internasional ya, Guangzhou gitu ya. internasional. Oh, iya. internasional ya. Mereka Udah mereka move udah nggak on. mau, mereka udah nggak Udah move mau. on. Oh, saya baru Tapi tahu Oke, tuh. oke. Unik juga tuh. tapi kalau misalkan penerbangan kargo gitu, tetap ada pramugarinya nggak sih, Kap? Atau Mas gitu? Harus tetap Oh, ada. Oh, masih. masih. Jadi kalau di pesawat Atau saya tuh ada dua pramugarinya. Jadi untuk untuk mensecure servis cabin ya. area lah, mensecure cabin area lah untuk memastikan cabin area itu sudah Tapi dia secure nggak karena ikut kan ngangkut tetap harus barang kan? dilaksanakan. Nggak ikut ngangkut barangnya kan? Kalau gitu saya bantuin juga nggak apa-apa deh kalau gitu. Tapi dia Kasihan surfing amat, masa surfing pramugari kita suruh angkat-angkat juga. surfing cockpit juga nggak atau self service? Tetap self Tetap service. Tetap tetap surfing ya. untuk Oh, surfing ke kokpit tetap. Jadi menjalankan duty task sebagaimana kondisi normal, cuma kan memang reduce saja karena tidak perlu sering penumpang. Begitu. Jadi tugas Kalau utamanya freighter adalah mah nggak menjamin ada ya? safety in the cabin area. Kalau di Freighter nggak pakai. freighter nggak, yang fully Nggak freighter pakai nggak, kan? tapi kalau yang Nggak ada pakai. kargo di cabin tetap pakai. Kalau Oh, ada oke kargo oke di oke. cabin sama kita pakai Ya, dua juga, namanya dia tuh Hmm. CSS Cabin iya. Safety and Security. Jadi tugasnya dia Hmm. kalau misalnya ada turbulence atau apa dia akan ngecek lagi gitu. Hmm. Nah, cuman Iya iya. bedanya dia nggak surfing cockpit. Jadi kita Oh, self service, sama kayak terbang self kargo self service. service, mau makan manasin Iya. sendiri, mau minum Hmm. ngambil sendiri, Iya buka iya. tutup pintu juga sendiri, pokoknya semuanya serba serba sendiri lah. Dan by the way kalau Hmm. pesawat kargo Oke. nggak ada pintunya, nggak ada pintu kokpitnya, pakai curtain doang kita. Oh, iya juga Kalian ya. cuma berdua atau berempat kalau terbang Iya. jauh kan, nggak ada orang lain. Oh, iya iya benar-benar. Jadi lebih enak ya buat tuh keluar masuk ya. Orang Iya, nggak ada siapa-siapa juga kan di belakang. heeh. Mau ganti baju Iya. tidur juga nggak apa-apa, nggak ada yang lihat juga. Iya juga sih. Ganti baju, ganti sendal gitu kan, pakai kaos kutang doang, Lagi pakai sarung, sarung. pakai sarung. pakai Nah, sandal hotel doang. kalau yang kursinya dicopot itu aturan barunya, tiap zone itu harus ada satu. Jadi kalau Apanya? Oh, tiap zone kalau di triple seven Oh, kan ada zone A, B, C, D gitu iya, kan. Ada iya. dibagi-bagi lah di 737 mungkin ada 3 zone gitu kan. Nah, jadi tiap Hmm. zone itu harus ada satu CSS gitu. Hmm. Karena dia dimensinya lebih gede kan, nggak cuman diikat di kursi kayak begitu. Nah, Hmm. by the way, coba kita lihat data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kayak Mhm. kira-kira di tahun 2020 itu perkembangan kargo di Indonesia tuh kayak gimana gitu ya. Karena kalau untuk 2021 belum keluar ini datanya kan. Kita coba compare aja Iya. di 2020 ya. Eh, ini kalian bisa bisa lihat di layar kalian ini sekarang. Ini data diambil dari bps.go.id. Ini judulnya adalah jumlah barang yang dimuat di bandara utama per ton di tahun 2020. Jadi bandara utama itu di BPS cuma ada Polonia, Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, sama Hasanuddin. Nah, coba kita compare yang di Jakarta aja kali ya, karena yang paling paling besar gitu. Nah, kalau kita lihat di bulan, taruhlah COVID datang di bulan Maret gitu ya, Cap ya. Maret. Maret itu masih Mhm. ada di domestik aja 12.258 ton. Nah, tapi lucunya itu menurun ya sampai bulan Juli. Juli baru naik lagi di 12.600. Di Juni dia 9.400, masih turun ya. Cukup Tapi menarik dia juga.
Tapi untuk terakhir ini naik loh. Agustus, September, Oktober Iya, naik. Agustus, September, Oktober, Ya itu November lebih naik banyak ya. ke kargo ya. Iya, dan terusnya stabil naik terus, bahkan lebih dari awal 2020. Keadaan normal. Iya, lebih dari keadaan normal. Sekarang di 14.000 sampai 15.000. Bahkan di Desember terakhir kemarin Desember sampai 17.000. Itu untuk ke Jakarta di domestiknya. Tahun Ini 2020 ya? iya Iya. 2020. 2020 kan. Oh, Oh, iya. Ya memang kalau kita lihat di awal pandemi pasti akan terjadi penurunan ya, karena memang itu kan semua masih karena pesawatnya nggak dalam jalan juga kali kondisi ya. Pesawatnya Hmm. betul, karena yang beroperasi juga berkurang kan saat itu dan masih dalam kondisi gamang sebenarnya bagaimana nih mengoperasikan secara aman Iya. dan sehat gitu ya. Itu memang di bulan-bulan itu pasti akan terjadi penurunan dari pesawat yang beroperasi berkurang, kemudian juga dari masyarakatnya sendiri juga mungkin masih agak galau sehingga memang pengiriman barang ini pasti drop semua tuh. Nah, beberapa bulan di tengah, kalau nggak salah tadi bulan Juli ya, di bulan Juli setelah ada peningkatan frekuensi, Iya, barulah tuh semuanya ikut, baik penumpang termasuk juga kargo, banyak penambahan memang. iya. Jadi baru ya lagi ya Cap ya. mengikuti dinamika kondisi lah Iya, situasi karena seperti pesawat itu sudah mulai beroperasi kembali ya di bulan Juli itu ya. beroperasi. Nah, kita lihat market di internasional pun juga lumayan ya dari Mhm. Juli masih 9.000 karena udah mulai beroperasi mungkin di September ya udah mulai naik ya di 10.000. Ya, Stabil di angka 12.000 per bulan, sekitar 12.000 ton per bulan gitu ya. Ya, 12.000 ton per bulan itu data dari BPS ya? iya BPS di penerbangan internasional di kolom sebelah Oh, kanan. internasional ya? Ya, kolom sebelah kanan ini kalian bisa lihat Hmm. di bulan Oktober itu udah stabil di 12.000. Di bulan April sampai Juli itu masih turun. Masih 6.000, 7.000 gradually naik ke 9.000. Akhirnya di September mencapai 10.000. Berarti ini semua maskapai yang punya itu dong, kayak punya penerbangan kargo gitu Kargo. atau gimana sih? Eh enggak, Kalau dia badan itu statis gini, barang yang dimuat itu di semua pesawat, bisa iya di kan? kargo, di pesawat kargo atau di Hmm. pesawat penumpang yang dia bawa kargo. Bawa kargo ya. Oh, berarti yang Total kayak lah misalkan semua. ada penumpang dan bawahnya ada kargo gitu, kayak yang Iya, normalnya. iya itu terhitung juga, bukan kargo only. Hmm. Iya. Oh, Kayak gitu. Nah, kita akan Jumlah coba, keseluruhan ya. iya jumlah keseluruhan Iya. yang baik baik pesawat fully kargo atau pesawat penumpang. Hmm. Nah, kita akan coba sekarang gue akan kasih lihat di salah satu eh, laporan hasil laporan di 2020 di salah satu airline di Indonesia. Ya, sebentar ya, gue coba setting dulu. Mudah-mudahan bisa biar kalian bisa lihat di layar kalian. Oke, kalian bisa lihat sekarang di sebelah kanan ini laporan penumpang dan kargo di 2020. Kalau kalian lihat di halaman 3, di passenger carried di Q1 2020 itu masih banyak ya, 6,1 juta penumpang Juta. di maskapai ini ya. By the way, ini Hmm. data kalian bisa lihat, ini open to public, tapi gue nggak bisa sebutin nama airlinesnya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Terus di Q2 itu turunnya drastis ya, 0,5, cuma 500 ribu 0,5. penumpang. Di Q3 cuman 1,5, kayaknya itu udah mentok gitu ya, 1,5 juta. Iya. Nah, kita compare sama kargo. Kargonya di Q1 69,4, di Q2 Hmm. 41,3, dan akan stabil di 50,5. Berarti 40 sampai 50
ribu ton. Di sini K ton Ribu ya, ton. ribu ton. Iya, kiloton. Iya, naik ke sekitar 62,4%. Ya berarti di Q2 walaupun kita kehilangan 0,5 cuman ada 0,5 juta penumpang, tapi kita masih bisa maintain kargo di 41.000 ton ya. Iya, Ini ke keseluruhan. Berarti bisa dibilang sekarang semua penghasilannya itu berasal dari kargo ya. Kalau Benar, kita kargo. lihat kargo. current versus normal condition. Iya. Kalau kita lihat levelnya itu passenger dibandingin sama yang tahun kemarin itu cuma 18%. Sedangkan kargo itu 62%. Jadi kargo itu benar-benar jadi tulang punggungnya maskapai sekarang karena dia ngambil 62% dari Mm. loadingnya. Iya sih. Kurang Karena lebih Tuh. emang seperti itu. sekarang juga susah kan untuk penumpang di Indonesia aja. Kayak teman-temanku yang pramugari ya, maksudnya lebih ke pramugari aja, itu emang udah jarang banget terbang dan bahkan mereka banyak yang di dipecat gitu kan. Itu sih, iya banyak yang Ya. dipecat dan dipaksa untuk memecatkan diri sendiri Memecatkan gitu. diri sendiri. Ya kan, sama perusahaannya gitu kan. Berarti kan memang emang ada pengurangan untuk karyawan juga gitu kan. Mungkin karena emang kalau emang nantinya bakalan ini gak sih kayak berapa tahun ke depan ini bakal memang fokus ke kargo full gitu loh. Tapi nggak mungkin juga sih. Pasti kan Tapi orang juga kalau ada mau di jalan-jalan maskapai aku sih bisnis plan-nya udah ditentuin untuk kargo, full. untuk full fokus di kargo sekarang. Makanya mereka berani convert karena biaya convert itu nggak murah ya, jadi mereka berani untuk copot-copotin kursinya. Mereka udah Hmm. kayak tiket ya udah nggak nutup lah gitu kan. Kita lihat sendiri aja datanya Mm. ini kayak ya sekarang mendingan kita korbanin. Kalau di perusahaan yang kita buka datanya ini mendingan kita korbanin 18%-nya dibanding kita korbanin yang 62% ini. Tuh. Jadi yang 18% ini bisa di convert jadi kargo, mungkin kargo credit kita bisa naik sampai 70%, 80%. Gitu. Kalau di perusahaannya aku ya gitu. Jadi mereka memutuskan untuk passengernya udahlah kita kita Relakan saja. relakan saja lah gitu. Tapi kan kalau di Indonesia susah sih kalau misalkan memang itu di fullin semua untuk kargo penumpang tidak dibawa sama sekali ya gitu kan. Itu Ya kayak yang kayak Captain Harry bilang karena di Indonesia tuh masih tersokong oleh domestic flight, masih market banyak ya domestic flightnya. Sedangkan di Taiwan kan nggak ada kan, ya cuma satu cuman itu Ada yang sih. lo dua bilang, dua Ada. destinasi cuman mungkin dan dua. itu masih bisa di Iya, cover sama high speed betul, train. high Sedangkan speed train, iya, di di Indonesia mau lewat kereta nyelam dong kereta lewat laut ya kan. Ya kan. Ya naik cuman kapal Pulau laut Jawa dong. aja yang kereta, iya. Nah, tapi menurut menurut Captain Harry di Indonesia sendiri perlu nggak sih kita punya pesawat yang fully freighter gitu Iya, kalau kita lihat situasinya saat ini, untuk jangka panjang lah eh, maksudnya dengan Untuk umur jangka panjang. perusahaan flag carrier dari yang sudah lumayan senior lah. ya ini memang sih agak-agak gimana ya kalau kita melihatnya ya. Sebenarnya untuk menjawab kebutuhan domestik kan kita udah ada tuh beberapa yang di swasta ya seperti apa aja tadi Kardik, kemudian 3MG, lalu ada MyIndo juga yang itu menjawab untuk kebutuhan logistik di dalam domestik. Tetapi memang dari sudah berapa tahun ini kan belum sebagai yang terlama ya, sama yang lain juga belum ada juga yang selain passengers mereka punya cargo flight semacam F gitu ya, ada kargonya, kemudian ada kargonya kan dia ya, Ada Nippon Cargo. Nippon. Ya, Nippon Cargo. Kalau kita lihat sampai sekarang memang belum, baru mau dirintis, tapi itu pun juga bukan sejenis pesawat yang wide body ya, masih yang narrow body sekelas 737 yang masih digarap untuk menuju ke sana. Ya menjawab kebutuhan kedepannya sih kalau kita lihat memang butuh ya. demand ini mungkin akan menjadi tinggi, apalagi kalau diiringi dengan produktivitas dari pengiriman barang ke luar negeri ekspor impor. Kalau memang
ada peningkatan signifikan gitu ya, ya ini pasti akan diperlukan nantinya. Soalnya negara-negara lain yang notabene gitu, kalau kita lihat kecil secara dimensi gitu ya, luasnya tidak seberapa dibanding Indonesia, mereka bisa berani punya pesawat-pesawat kargo yang seukuran wide body lah, sampai terkadang 747-800 saja sejenis Mereka pesawat berani baru aja beli gitu menjadi ya, yang harganya Iya. gila-gilaan yang itu. mengoperasikan itu dia. Kalau 747-400 sudah biasa lah ya. Atau yang 777 juga dipakai untuk kargo juga kan, ada juga tuh yang menggunakan itu. Nah, kalau proyeksi ke depan mungkin someday kita juga akan memerlukan itu gitu loh, untuk menjawab kebutuhan pengiriman logistik ekspor impor nantinya. Semoga sih, kita berharap yang jelas kalau ekspornya semakin membaik ya pastilah itu akan diperlukan nanti. Iya, Semoga. karena kemarin aku sempat mikir juga sih, seandainya Indonesia punya flag carrier yang fully cargo, fully freighter, pembawaan vaksin kemarin itu kan bisa lebih efisien ya. Karena jujur teman-teman, gue terbang 777, gue terbang 777-300 sama 777-200 yang freighter, itu loadnya itu bisa 2 kali lipat. Bayangin berapa cost yang bisa di save sama negara ya kalau ini flag carrier ya. Karena biaya transport itu dibayar oleh negara. Kalau misalnya contoh yang dipunya di maskapai di Indonesia yang 777 itu, taruhlah mungkin dia bisa carry sekitar 40 ton, karena di atasnya kan ada kursi dan vaksin itu butuh special care gitu ya. Nah, kalau yang fully freighter itu di 777 itu bisa carry sampai 85 ton, 80 sampai 85 ton tergantung dimensi yang dibawa. Itu 2 kali bolak-balik Jakarta Cina, costnya berapa? Dibanding Iya, dengan fully cargo cuman 1 kali angkut gitu satu kan. kali angkut. Apalagi tadi sebelum kita ambil video ini, Mirza juga bilang kayak negara-negara yang kecil pun kargonya juga gila-gilaan, pesawatnya gede-gede semua ya. Tadi sempat sebut Berat Tuh. tadi ada ya. apa, Cargo Lux gitu ya, kalau kalian tahu Iya, Cargo Lux iya. gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya Indonesia masih akan punya pesawat fully freighter, Fully freighter. karena akan Tapi semoga membantu, ini sebuah proses lah, ya sebuah membantu proses Iya, berjalan untuk membantu logistik. mengkonversi. Betul. Untuk mendapatkan pesawat kargo kan sebenarnya juga tidak mudah juga, ataupun melakukan konversi kan juga membutuhkan proses sertifikasi segala macam yang harus dilewatin. Mungkin juga takes time juga. Hari ini kita mau buat konversi pesawat kargo, mungkin tahun depan pesawat itu baru bisa selesai dan dioperasikan. Nah, mungkin masih perlu take waktu juga untuk itu. Oh, jadi kalau kayak Begitu gitu sih. tuh nggak bisa langsung kayak beli aja gitu ya. Harus ada proses segala macam dan itu lama ya. Beli pun kan tetap dia harus order dulu, by order. Jadi Order dulu ya. pesawat itu kan semuanya by order sih. Jadi kalaupun ada yang ready juga, berapa banyak sih pesawat kargo yang ready untuk saat ini kan juga nggak banyak, karena memang yang beredar pun sesuai dengan jumlah pesanan di awal waktu pemesanan pesawat itu gitu. Kalaupun Dikonversi takes time kita juga. mau order Rata-rata pun ngantri, jadinya kayak beli mobil, Ngantri iya. ya. inden, PO, nunggu Inden, PO. nunggu inden. giliran. PO inden ya, harus PO. Gitu. PO dulu. PO. PO 1 tahun. Setahun loh PO-nya loh. Iya, Kirain maksudnya memang kan kalau kalau kayak gitu dengan adanya kondisi gimana? seperti ini, kalau misalnya kita punya kargo lebih banyak, akan lebih membantu lah dengan kondisi negara yang seperti ini sekarang kan. Kalau di compare kayak mungkin Malaysia, Singapura, Jepang, Taiwan atau Iya. Hong Kong, kita lihat Hong Kong yang negaranya cuma kecil gitu kan, ada Air Hong Kong, DHL, FedEx semua pada mangkal di situ semua gitu kan. Tapi mungkin kalau di kita untuk domestikal itu, untuk kota besar mungkin sudah terjawab, mungkin ya hampir terjawab kebutuhan, menjawab kebutuhan logistik udaranya. Yang mungkin masih menjadi kendala sampai saat ini adalah logistik di area terluar atau dan terpencil. Mungkin ini yang kita sebagai negara kepulauan yang mungkin harus lebih concern juga ke arah sana sebenarnya. Oke lah, international cargo udah banyak dilayani oleh yang lain-lain lah, seperti yang tadi kita sebutkan lah, baik itu EVA atau DHL atau FedEx. Mereka pakai wide body semua dan rata-rata memang membawa barang ekspor impor keluar masuk dari Indonesia, yang mana sebenarnya kita juga bisa, perusahaan-perusahaan yang nasional sebenarnya juga bisa untuk bermain sana.
tapi mungkin dengan bentuk negara kepulauan untuk melayani kebutuhan logistik pulau terluar dan daerah terluar dan daerah terpencil mungkinnya juga perlu menjadi concern. Dan permasalahan kita ini kan adalah bagaimana mencapai pemerataan ekonomi ya, sehingga kalau kita lihat kita masih lebih fokus ke arah sana. Jadi untuk mencapai area-area terpencil ini bagaimana, sementara kita masih terkendala banyak hal. Ya kita tidak tutup mata juga kan, misalkan di area Papua, kemudian di area Kalimantan yang di dalam-dalam, mungkin disparitas harga itu dengan barang yang sama itu mungkin menjadi tinggi. Karena apa? Karena proses logistik itu memang masih relatif mahal. Jadi mungkin kita masih fokus ke sana. Semoga saya salah. Jangan gitu dong, masa semoga salah, Cap. Ya, karena memang orang kan pengen taunya oh ternyata seperti itu gitu loh. Karena memang kita masih concern ke sana sampai saat ini ya. Untuk mencapai daerah-daerah terpencil itu memang biayanya masih sangat tinggi. Jadi kayak misalkan di Papua masih terhambat pembangunannya kan memang untuk biaya logistiknya memang masih tinggi. Jadi lebih murah. Kita ngomongin Papua tadi ya, Cap ya. Lebih murah jalur darat atau jalur udara sebenarnya? Sebenarnya lebih murah jalur udara ya, apalagi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini ya, dengan teknologi drone segala macam. Mungkin itu bisa membantu, tapi kan teknologinya juga kan masih butuh waktu ya. Untuk sementara ini tetap masih menggunakan pesawat-pesawat yang sekelas Caravan. Atau mungkin karena airportnya kurang memadai juga? Sebenarnya airportnya udah cukup memadai untuk pesawat-pesawat komuter ini, tetapi permasalahannya adalah lokasi yang dituju itu memang penuh tantangan. Bagi pilot ini penuh tantangan, karena memang rata-rata itu di daerah pegunungan yang tinggi, elevasinya tinggi, kemudian bentuknya itu berada di dalam cekukan kita, sehingga perubahan cuaca itu memang signifikan. Jadi misalkan seperti daerah Manokwari atau Wamena gitu ya, kalau tipikalnya itu kan begitu siang, itu bisa-bisa terjadi perubahan cuacanya itu ekstrim. Tiba-tiba ada low cloud segala macam, akhirnya pesawat nggak bisa masuk, pengiriman barang ditunda lagi besoknya. Jadi memang banyak faktor, baik itu secara alamiah dan atau secara fasilitas yang semestinya bisa kita kembangkan, memang masih agak terhambat karena posisi geografis itu. Atau mungkin karena kurang seksi dalam arti marketnya tuh kurang bagus gitu loh. Jadi modal yang dikeluarkan sama jumlah kargonya kurang nutup. Jadi mungkin saya salah juga ya. Jadi pemerintah kayak salah semua nih. Kalau gue bangun di airport di sini, gue beli pesawat di sini, kayak ya paling yang dibawa cuma 5 ton, 10 ton. Udahlah, nggak usah lah. Kan bisa juga kan, karena kita dari segi bisnisnya kan, apalagi daerah terpencil, populasinya paling berapa sih, Cap? Berapa orang sih populasinya gitu loh. Nah, maksud saya itu untuk lihat big picture-nya dengan kondisi seperti ini kan, kita lihat market yang gede banget nih di depan mata kita nih dari kargo ini di 2021 nih. Gitu loh. Itu kan sayang banget gitu loh kalau dilewatin. Ya memang kita tetap harus fokus di dalam negeri, di domestik gitu. Ada data pembanding nggak, misalkan kalau dari tempatnya Mas Saldo deh, itu kira-kira berapa sih angkutan kargonya itu per tahun lah, let's say gitu? Per tahun? Per tahun. Saya bisa coba mungkin kita bisa bandingin sama yang data ini kan. Kita compare coba. Sebentar guys, ini aku buka lagi data. Nah, kalau di data ini aku boleh buka karena udah izin juga sama perusahaan. Ini perusahaan IPO, jadi dia boleh di-share. Oke, ini report di 2020 sama report perusahaan yang tadi. Ini saya bikin sebelah-sebelahan supaya kalian bisa langsung compare ya. Ini yang mau dilihat cargo carried-nya ya. Iya, kapasitasnya. Kapasitasnya setahun.
Ini kita bisa lihat yang per bulan dulu kali ya di halaman 10 ya. Oke. Halaman 10 eh kurang lebih sama sih per bulan itu di bulan Mei itu 2020 udah mulai naik gitu dan stabil di angka 40 sampai 50. Dan ini bukan ton ya, ini revenue. Ini dalam Oh, dalam ya, tapi kira-kira gambarannya mirip-mirip lah sama perusahaan yang sebelah ya kalau kita lihat per bulannya. Nah, kalau kita mau lihat yang cargo only-nya itu di halaman 12, operating performance cargo revenue by region. Nah, ini karena perusahaan saya ini ngelihat market dunia gitu loh, the big picture ya. Karena negaranya kecil sih, jadi mereka nggak perlu concern banget sama oke. sama negaranya gitu. Eh, jadi sebelum ke sini gini gini loh, kayak maksud saya tuh kayak dengan adanya kita ngambil market yang besar ini dan negara kalau dibawa oleh flag carrier artinya negara dapat profit juga. Nah, profit itu kan bisa dipakai untuk ngebangun daerah-daerah yang tadi terpencil tadi itu loh. Iya, Secara tidak langsung gitu loh. Dibandingkan kita ngambil investasi di daerah-daerah terpencil yang populasinya kurang banyak juga, mungkin revenue-nya juga kurang dibanding dengan kita ngambil big market seperti ini yang ujung-ujungnya bisa ngebantu mereka juga untuk ngebangun di sana gitu. Nah, sekarang kita coba lihat yang di halaman 12 tadi. Kalau pertanyaannya itu Januari sampai November itu mungkin berapa bulan tuh? Sekitar 9 bulan 11 ya. dua bulan. 9 2000 20 2020. 20. 2020 ya. Iya, di halaman 12. Hmm. Nah, itu kargo volumenya itu 63,0 dikali 10.000 ton. Artinya 630.000 ton Ton. dalam waktu Waduh, 9 bulan. 9 bulan ya. Sementara kita data di sini, Nah, di sebelah kanan kalian bisa lihat Q1, Q2, Q3. Berarti 9 bulan itu kita butuh berapa Q tuh? 3Q ya, benar nggak? tiga. 3Q. Ya, Berarti jadinya Hmm. 69, dijumlahkan ya. 69 ditambah 41 ditambah 50. 160. Ini baru 160. 160.000 ton, 160. Iya, Iya, 160 ya kan? ribu ton. 160.000 ton yang tadi 600, 30.000 ton. 30.000 ton. 630. Berarti kita ini baru seperempatnya ya. Nah, itu yang ingin aku share sama kalian juga yang di rumah mungkin Hampir. mau ngelihat. Mm-mm. Marketnya itu tuh gede banget di 2021 ini. Gede Iya. banget. Sebenarnya memang ini potensi memang gede banget nih Mas ini. Kalau kita bandingkan ya, kebetulan kan Mas Aldo juga negaranya bukan negara yang lawan yang besar ya. Iya. Tapi bisa punya potensi sekian banyak, 4 kali dari yang sudah kita lakukan uh, di domestik ini ya. Artinya memang pasar ini masih menggiurkan. Nah, kembali lagi, apa yang menjadi kepentingan kita untuk menjawab kebutuhan ini, bagaimana untuk mencapai ini. Ini kan tergantung juga kepada produktivitas dari negara masing-masing kan. Apakah ekspor impornya sudah mencukupi atau tidak. Mungkin itu bisa akan kembali ke sana lagi. Kalau memang ternyata tidak, untuk menjawab kebutuhan itu tidak diperlukan sampai segitu banyak, ya pada akhirnya kita nggak perlu. Misalkan kapasitas ekspor kita hanya diperlukan let's say hanya 200.000 ton, jadi buat apa juga kita mempersiapkan pesawat-pesawat yang besar-besar juga. Mungkin begitu sih. Jadi Iya, tapi sesuai kalau kita kebutuhan. lihat ini kalau teman-teman lihat lagi yang di BPS di internasional, penerbangan internasional itu per tahunnya itu di Jakarta aja dia 124.500 ton. Yang domestiknya 154.000, hampir sama, Cap. Tapi ini dilayani oleh maskapai asing ya. Mungkin ada yang tadi kita Ah, sebutin. Ini kan gabungan ya dari seluruh dunia mm, internasional. Angkanya itu mirip gitu. mm. Berarti kan ada ekspor impor terjadi di situ. Artinya masih ada peluang untuk kita masuk sebenarnya ya. Betul, kecuali angkanya Nah, beda jauh ya, kecuali angkanya beda jauh. nah, nah inilah ya mungkin menjadi tugas kita juga semua ke depan untuk bisa mengambil ceruk ini. Sebenarnya hanya untuk melakukan transformasi dari yang sebelumnya diangkut oleh pihak si A. Kalau memang kita bisa melakukan itu, ya
ini menjadi challenge tersendiri sebenarnya buat penerbangan domestik kita agar mampu mencapai ke sana juga kan. Iya, karena ya kalau kita ngomongin negara lain kayak Jepang kan negara kepulauan juga kan ya. Jepang itu Iya, All Nippon itu gila-gilaan. Dia tuh punya 747-8 loh. Itu pesawat paling iya, mahal. that's it. Ya. Ya Pesawat itu paling seperti mahal. Fighter ya. Luxembourg juga punya kan. Iya, Iya, benar. Luxembourg yang fighternya juga wow banget kalau kita lihat di Hong Kong Iya, itu kan. Kadang-kadang iya, mereka benar. take off dari sana, wow, 748 untuk fighter. Negara Fighter. kecil di Eropa kan Maksudnya gitu. di Bawa Eropa, apa iya. sih? wah, Iya, Bawa apa makanya. dia? Nah kita negara besar di sini. Kok terkesan nggak kesannya nggak perlu banyak barang gitu ya. Iya, Ya agak ada yang nggak sinkron juga ya. Mungkin karena udah dilayani sama yang lain. nah kalau dilainin sama lain bisa kan jadi. duitnya masuk ke negara mereka kan. Menurut Iya, saya Nah kalau itu dia. kalau diambil flag carrier paling tidak ada bersekian persen yang balik lagi ke masyarakat ya kan. ke masyarakat Ya, kecipratan lah betul. Kecipratan kita. lah. Jadi bisa bangun Masih ada bisa lah. bangun yang airport-airport tadi yang kita pengen bagusin bisa bangun gitu Betul. kan. Ya, Iya. Mm-mm. Bayangin aja kalau negara itu bisa beli 747-8 harganya berapa ratus juta dolar ya. Wih, Kalau nggak mau iya. beli ya kita bisa bangun provinsi mana dengan duit 200 juta dolar gitu kan. iya begitu. Kalau Memang kita itu kan menjadi tantangan ke depan lah. harus Iya. Oke, deh, jadi gimana yang dari April dari warga melihat market sebesar ini? Terkejut Iya, kah? iya, mungkin gue kurang banyak belanja online mungkin ya. Iya kan? Kan gue suruh teman-teman gue belanja online gitu loh, biar biar banyak, biar naik ini ininya. Tapi belanja online-nya jangan dari luar, nanti rame lagi tuh. Hari ini Kalau kan udah rame tuh dari kemarin hashtag Shopee membunuh UMKM. Ah, Coba iya cek Twitter deh masalahnya, hari ini. bener juga. masalahnya Oh iya. Jangan jangan sampai jangan sampai nanti yang beli pesawat kargo itu malah kayak JNE, Shopee, Tokopedia. Kayak itu terjadi di Amazon ya, kan? Amazon dia punya pesawat Hmm, sendiri loh, Prime Air. Prime Air. Amazon karena dia melihat market yang segini gedenya gitu. Ya udah daripada gue bayar ke Iya, daripada gue bayar ke A B C D ya mendingan buat gue semua kan gue beli aja pesawat satu. bisa jadi sih. iya, Hmm. Maksudnya jangan Jadi si sampai Prime Air itu khusus ngangkut barang dagangan yang dia ada di Amazon. Amazon gitu ya? Iya, Khusus untuk Amazon iya. ya? Luar biasa berarti. Iya, Tapi emang iya, iya. Amazon kemana-mana sih. Iya, Ya dari Iya apalagi kayak kan? Tokopedia, JNE kan 2020 kemarin untungnya gila-gilaan. Naik ya Iya. mereka ya. Lagi 2020 naik. iya. Mereka profit tinggi, artinya kan di situ ada potensi untuk kita dapat mengambil porsi logistiknya sebenarnya kan. Nah, ini yang masih kita perlu olah lagi sebenarnya. Kalau nggak ada yang ngambil mereka tidak menutup Kalau kemungkinan untuk bikin Tokopedia, sendiri. JNE ini kan domestik. Iya, Iya. untuk Tapi domestik. yang kita tahu distribusi itu sudah relatif terbagi merata lah, baik dari JNE, kemudian dari JNT Express atau Tiki, itu udah Hmm. distribusinya hampir merata lah ke semua maskapai yang punya kargo gitu loh. Iya. Tapi tidak Setahu menutup saya sih udah terdistribusi merata. kemungkinan mereka bersatu gitu ya, patungan gitu kan. Mereka Bisa, bersatu, bisa jadi. patungan yuk JNE kita sih beli misalnya Jadi kalau Jakarta besar Jakarta banget. Medan tuh kan atau Jakarta Surabaya banyak nih udah kita patungan yuk gitu kan. Biar zero Bisa cost jadi. gitu kan. iya, kalau Bisa kalau jadi loh itu. kalau sampai kayak gitu terus saya ngangkut apa, Pak? Lo Captain pindah jadi pilotnya mereka. Gitu. Nggak butuh pramugari, cuman butuh dua doang, cuman butuh dua Iya pilot butuh kok. dua doang. Ya kan? Tapi itu bisa Iya, 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 iya. Menarik juga. Menarik juga tuh. kemungkinan kalau emang buka setahun lagi baru bisa dapet pesawatnya kan? Kalau Ah enggak, iya, kalau karena enggak, memang Iya kan? kalau enggak ada perusahaan yang udah mau convert terus gue beli deh gitu langsung jadi kan. Langsung jadi. Ya, Tapi nggak shortcut udah. masalah, kalaupun mau tunggu 1 tahun pun tahun depan pasti Masih demand-nya makin masih tinggi kok. ada ya, Iya iya kan? iya benar Naik. Jadi benar. nggak, iya. Ya kalau Heeh. enggak Tapi perusahaan memang gua nggak ada mungkin nggak berani untuk ngambil keputusan untuk convert pesawatnya dia kan ya. Iya, iya. memang blessing in disguise juga. Salah satu dampak dari COVID ini kan memang semakin banyaknya berkurangnya interaksi manusia secara langsung ya. Jadi memang pada akhirnya proses jual beli, kemudian
kita bertemu melakukan meeting-meeting itu kan semuanya pada akhirnya kan akan berkurang frekuensinya dibanding pada era sebelum COVID. Even dengan adanya vaksin pun, vaksin ini juga belum bisa menjawab 100% bahwa pandemi ini akan berakhir dengan vaksin, kan begitu ya. Jadi ada blessing in disguise-nya juga. COVID ini secara tidak langsung pasti akan meningkatkan volume transaksi secara online, yang mana transaksi secara online pasti memerlukan transportasi ya, memerlukan logistik. Semoga ceruk-ceruk ini nanti bisa terkelola jauh lebih baik ke depan. Iya. Kalau memang demand ini semakin meningkat, ya tentunya dari pihak maskapai seperti kita ini pasti akan bersyukur ya, paling tidak ada kebutuhan logistik yang bisa kita jawab lah. Betul, Mungkin betul. gitu sih ya. Betul, betul, Iya. betul, betul. Oke. Nggak Oke, Betul. enggak. bisa Tokopedia gitu kan. Iya benar. Atau apa Nah, Tokopedia Air. gitu kan. Tokopedia ya. Udah lari gitu. Bisa kan? Kalau nggak Bisa, Kalau bisa. kalau kalau bisa. Tokopedia mau atau JNE mau buka airline cargo, saya siap kok. Jadi pilotnya gitu ya. Masalah gaji bisa diomongin nanti di belakang. Iya, kita nego lah. Tapi nggak nutup kemungkinan bisa terjadi sih, soalnya ada contohnya Ya karena kan. Amazon aja kejadian kan. Kak? Amazon ya gitu Mm-mm. kan. Ada contohnya, orang pasti bakal ada berpikir seperti itu juga pasti. Iya. Daripada dia bayar orang, mendingan udah masak semua sama gua gitu kan. Iya betul. Iya. Nggak perlu bagi-bagi kan, semua balik Iya, lagi gitu kan. Mm. Oke dia deh, pasti udah orang. nggak berasa nih udah sejam kita ngobrol nih di sini nih. Oh Oh iya, 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 Masa oke. sih? Iya udah Oh satu iya, udah udah jam. sejam sejam ya, ya? time flies. Sejam. Oke, thank you banget ya semuanya. Mungkin semoga ini bisa membuka mata kita semua bahwa di balik ke penumpang yang hilang itu market kargo itu gede banget gitu loh. Jadi semoga airlines masih bisa bertahan dan semoga banyak kargo-kargo baru yang tumbuh gitu. Gimana Di dari balik semua kesulitan pasti Pasti ada ada tantangan, kemudahan. ada kesempatan, ada kemudahan untuk bisa kita Iya, raih lebih baik ke betul. depannya. iya Yang betul. penting salam sehat, jaga kesehatan selalu disiplin dengan 3M, ingat pesan mama. Oke, ya thank you banget ya Captain Harry. Thank Thank you. you Ya, terima Vanessa. kasih. Ya oke. Thank you Ya semua. Baik, jangan lupa di subscribe, di komen kalau kalian pengen komen. Jangan lupa di share juga. Oke, sampai ketemu di next video. Sampai ketemu lagi sama gua Aldo. Dan gua April. Oke, bye bye. See you next time. Bye. Bye. sih. Dear.